Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua ini. Artinya, hari-hari penantian kita sudah semakin dekat. Dan usaha-usaha yang kita lakukan juga di masa penantian ini sejatinya sudah semakin intensif. Saudara-saudari yang terkasih, hidup beriman itu harus selalu berorientasi pada akhir zaman. Mengapa dikatakan demikian? Karena akhir zaman itu adalah tujuan dari seluruh kehidupan kita, tujuan akhir dari perjalanan kita di dunia ini. Dengan menyadari akan adanya akhir zaman, kita semakin disadarkan akan apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, karena ada tuntutan untuk sampai pada akhir zaman itu. Pada hari ini, gereja mengundang kita bersama untuk merenungkan misteri Minggu Advent yang kedua ini, yaitu bersama dengan Yohanes Pembaptis, yang mewartakan kepada kita akan perlunya pertobatan hati. Di dalam kitab suci dia berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis rupanya ingin mengundang orang-orang pada zamannya yang belum mengenali Mesias yang datang di tengah-tengah mereka, maka dia mengingatkan mereka bahwa untuk menerima Mesias itu haruslah dengan pertobatan hati. Maka mereka harus memberikan diri mereka dibaptis untuk sebagai langkah awal pertobatan hati mereka. Dan pada waktu itu para saudara-saudari, dikatakan dalam Injil, banyak orang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem datang kepada Yohanes Pembaptis ini untuk menyatakan pertobatan mereka. Mereka menanggapi undangan Yohanes ini dan mereka dipertobatkan, mereka memberi diri dibaptis, dan dengan itu mereka mendapatkan pengampunan dosa. Hati yang sedemikian itulah yang dipandang oleh Yohanes Pembaptis ini akan dapat untuk melihat Dia yang akan datang. Dia yang akan datang itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan, yang dalam bahasa Yohanes Pembaptis membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang akan datang itu membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis mewartakan undangan pertobatan. Itulah juga yang menjadi undangan kita bersama. Untuk sampai pada akhir zaman itu perlu hidup dalam pertobatan. Saya merasa para saudara-saudari yang terkasih, pertobatan itu bukan hal yang baru untuk kita. Pertobatan itu bukan terminologi baru. Itu adalah istilah yang memang akrab dengan kita. Menerima Tuhan dalam kehidupan kita adalah juga berusaha untuk mempertobatkan pikiran dan hati kita. Santo Petrus pada hari ini mewartakan kepada kita makna terdalam dari pertobatan. 1 hari sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kalau kita memaknai pertobatan dalam pewartaan Santo Petrus ini, kita menemukan bahwa pertobatan yang baik, pertobatan yang sejati adalah membiarkan diri kita diketemukan Tuhan. Karena dosa sekecil apapun yang dibuat oleh manusia itu akan menutupi kita dari Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan, dan dikatakan oleh Santo Paulus di tempat yang lain, upah dosa adalah maut. Semakin kita membiarkan diri larut dalam dosa atau bahkan terbelenggu dalam dosa, maka kita akan semakin luput dari Tuhan dan kita sendiri yang menjerumuskan pada kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dapat mendapat pengampunan dari Tuhan.
Selagi manusia mau datang kepada Tuhan seperti dikatakan dalam Mazmur 50, membawa hati yang redam, maka kita ini tetap boleh berharap mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Dosa dapat dileburkan oleh cinta kasih Tuhan sejauh ada titik-titik pertobatan dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian hal yang kedua yang patut untuk kita renungkan pada hari ini ialah keteladanan kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Ketika banyak orang datang dan memandang Yohanes Pembaptis ini sebagai Mesias yang baru, yang harus mereka nanti-nantikan, Yohanes Pembaptis itu berkata dengan baik, "Bukan aku." Di Injil yang lain, bahkan di Injil Yohanes, Yohanes itu tampil sebagai seorang yang memang menempatkan dirinya sebagai pribadi yang hanya membuka jalan untuk Tuhan. Dia tahu porsinya sebagai pembuka jalan, bukan yang dinantikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, keteladanan inilah kiranya juga menjadi inspirasi bagi kita dalam mengisi hari-hari masa penantian. Di dunia kita yang serba kompetisi ini, kiranya ini menjadi tantangan bagi kita. Lebih mudah kita untuk menonjolkan diri, menunjukkan identitas diri kita sebagai orang yang pertama. Orang yang utama, yang dinanti-nantikan, orang yang punya pengaruh besar, yang harus dipandang sebagai punya pengaruh. Tetapi sebenarnya para saudara-saudari, lebih baik kita dikenal orang dari nilainya daripada atribut yang dikenakan kepada kita. Banyak orang bijak berkata, kualitas itu lebih baik, lebih mengagumkan, lebih menarik daripada kuantitas yang dapat kita capai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari penantian ini kiranya menjadi refleksi untuk kita bersama. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita sekali lagi supaya kita mengisi hari-hari ini dengan baik dan bijaksana. Saya merenungkan satu hal ini para saudara-saudari, apa artinya memulai pertobatan itu secara konkret dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang penting barangkali untuk kita ialah berani menentukan pilihan yang baik. Keuskupan Agung Jakarta telah mengundang kita bersama untuk merenungkan poin-poin ini, yaitu bahwa kita bersama ingin mengangkat martabat manusia, menciptakan kesejahteraan bersama yang akan kita capai dengan cara bersolidar dengan sesama saudara-saudari yang membutuhkan. Semangat pertobatan itu orientasinya adalah untuk kedua hal itu. Bagaimana kita membuat pilihan-pilihan yang baik demi mengangkat martabat sesama kita. Bagaimana kita membuat pilihan-pilihan yang baik supaya kesejahteraan bersama boleh terpelihara dalam lingkup yang kecil, menengah, dan yang besar. Dalam lingkup kehidupan keluarga, komunitas, dan bermasyarakat. Perlu kita bijaksana para saudara-saudari membuat pilihan yang baik. Dalam arti ini mungkin gereja dapat mengatakan berpolitik itu baik sejauh pilihan kita demi kebaikan bersama. Tidak boleh ada yang apatis. Politik itu memang terkesan kurang bersih, tetapi bukan itu yang mau kita capai. Politik itu adalah kehidupan bersama, bagaimana kita mengusahakan kehidupan yang lebih baik, suatu tatanan sosial yang lebih memungkinkan hidup damai. Hati yang baik akan melahirkan pilihan yang baik. Pilihan yang baik melahirkan kesejahteraan bersama yang lebih layak untuk kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama melanjutkan masa pertobatan ini. Mari kita dengan rendah hati selalu memohon rahmat Tuhan supaya kita dapat bertobat, mempertobatkan pikiran, hati, dan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, pilihan yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.